Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah dengan materi yang keempat ya, tentang karakter utama tumbuhan tingkat rendah. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang cukup banyak, baik flora maupun faunanya. Kita boleh berbangga ya dengan kekayaan tumbuhan yang tidak dimiliki negara lain. Namun akan tetapi lebih kurang terdapat 30.000 sampai 40.000 jenis tumbuhan yang tersebar dari Aceh sampai Papua, dari daratan rendah hingga dataran tinggi, dari daerah tropik hingga daerah yang sejuk. Terdapat banyak jenis-jenis pohon di Indonesia, sangat banyak. Oleh Endert, seorang pakar tumbuh-tumbuhan Belanda yang pernah bekerja di Indonesia, itu mengatakan ditaksir ada kira-kira 4.000 jenis pohon, dan dari 4.000 jenis ini belumlah kita kenal semua, baik namanya maupun sifatnya. Nah, beragamnya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang ditujukan dengan adanya variasi bentuk, penampilan, serta ciri-ciri yang lainnya, maka mendorong diperlukannya suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup agar mudah dipelajari dan dipahami. Nah, para ilmuwan dari bidang biologi mengembangkan suatu sistem pengelompokan yang memudahkan untuk memahami, mempelajari, dan mengenali makhluk hidup dengan suatu sistem yang kita kenal dengan istilah sistem klasifikasi. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, pada materi-materi sebelumnya tentang klasifikasi. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari semua jenis tumbuhan itu, pada mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah, kita mengelompokkan tumbuhan, memudahkan kita untuk mempelajari tumbuhan yang tak masuk kategori tumbuhan tingkat rendah. Nah, pada kesempatan ini kita akan lihat nih, karakter apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan yang dia masih masuk ke kategori tumbuhan rendah, sehingga dia masuk ke kategori tumbuhan atau kelompok tumbuhan rendah. Sebelum kita bahas di sana, yang perlu kita pahami dulu itu adalah tentang kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Yang dimaksud dengan tumbuhan itu kayak gimana? Nah, dalam ekosistem itu terdapat salah satu komponennya yang berperan sebagai penyedia oksigen yang sering disebut juga dengan produsen. Salah satu contohnya itu misalnya lumut ya. Kenapa saya ambil lumut? Karena lumut ini masuk ke kategori kelompok tumbuhan rendah. Nanti kita akan bahas. Misalnya lumut. Nah, lumut ini dapat hidup hampir di semua tempat, yaitu mulai dari kutub utara yang melintasi daerah tropis hingga daerah kutub selatan ya. Dikarenakan ya, lumut ini memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kingdom Plantae atau tumbuhan. Apa aja? Yang pertama, organisme eukariotik multiselular. Jadi tumbuhan itu adalah organisme yang eukariotik, yang selnya eukariotik, tipenya eukariotik, dan multiselular, tersusun dari banyak sel. Yang kedua, mempunyai dinding sel yang tersusun dari selulosa pada umumnya, walaupun nanti ada beberapa divisi dari tumbuhan rendah ini yang dinding selnya tersusun dari selain selulosa. Yang ketiga, mempunyai klorofil A dan B yang digunakan untuk fotosintesis. Ini menjadi ciri umum yang paling penting bagi tumbuhan. Jadi akan ada nanti beberapa organisme yang semulanya masuk ke kingdom Plantae itu dikeluarkan karena tidak mempunyai klorofil yang digunakan untuk fotosintesis. Kemudian yang keempat, mampu menyimpan karbohidrat berupa zat tepung. Dan yang kelima, embrionya dilindungi oleh jaringan tumbuhan parental. Kingdom Plantae mempunyai anggota lebih kurang 500.000 spesies ya, di mana dapat dibedakan berdasarkan pengelompokannya menurut struktur tubuh. Ada yang dikelompokkan berdasarkan habitus,
Ada yang dikelompokkan berdasarkan struktur organ tubuhnya, berdasarkan akar, batang, dan daun, tipenya kayak gimana, sehingga membedakan tumbuhan itu menjadi kelas-kelas dikotil dan monokotil. Kemudian yang ketiga berdasarkan tipe ikatan pembuluh, konsentris dan kolateral. Dan keempat berdasarkan keberadaan jaringan pengangkut. Jadi ada tidaknya jaringan pengangkut pada tumbuhan. Yang kelima berdasarkan kedudukan bentuk, ukuran, dan tulang daun. Dan yang keenam berdasarkan alat reproduksi dan cara reproduksinya. De Jussy membagi tumbuhan itu menjadi 3 golongan utama. Ada Cotyledonea, Monocotyledonea, Dicotyledonea. Itu berdasarkan karakter atau sifat dari akar batang dari tumbuhan. Kemudian berkembang lagi nih pada permulaan abad ke-19 itu muncul sistem alam sejati yang mengklasifikasikan atau mengkelompokkan tumbuhan didasarkan pada filogeni. Filogeni itu kekerabatan ya, yakni membagi Cryptogamea itu menjadi 3 divisi. Ada divisi Talophyta, Rhiophyta, dan Pteridophyta. Apa aja yang termasuk dalam divisi ini? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Sebelum membahas satu-satu dari 3 divisi ini, kita lihat dulu ciri umum reproduksi tumbuhan tingkat rendah ya. Ciri umum reproduksi tumbuhan rendah itu mengalami pergiliran generasi sporofit dan generasi gametofit. Ada dari ketiga divisi itu yang dominannya adalah generasi gametofit, ada juga yang paling dominan itu adalah generasi sporofit. Nah, secara umum ciri reproduksinya, sporofit yang bersifat diploid mengalami pembelahan sel secara meiosis menghasilkan spora yang haploid. Kemudian spora haploid ini akan berkembang menjadi gametofit yang sifatnya haploid. Gametofit ini akan menghasilkan gamet jantan dan betina yang melalui proses mitosis, pembelahan secara mitosis akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Jika kedua gamet ini bertemu, maka terjadilah proses fertilisasi yang kemudian akan berkembang atau membentuk zigot ya, yang sifatnya diploid. Zigot ini yang akan berkembang menjadi sporofit. Secara umum seperti itu reproduksi tumbuhan rendah mengalami pergiliran generasi gametofit dan generasi sporofit. Selanjutnya akan kita bahas adalah masing-masing dari divisi ini, definisinya, karakteristiknya, contoh dari Talophyta, Bryophyta, Pteridophyta, kemudian persamaan dan perbedaan antara ketiga divisi ini. Yang pertama, Talophyta. Talophyta ini merupakan filum yang mencakup tumbuhan tanpa biji dan organisme mirip tumbuhan. Jadi di Talophyta ini masih masuk ada organisme yang mirip tumbuhan atau dikenal juga istilahnya protista mirip tumbuhan. Kemudian tubuhnya berupa talus. Talus itu artinya belum bisa dibedakan antar akar, batang, dan daun karena masih tersusun dari satu tipe sel saja. Kemudian yang ketiga, kebanyakan ditemukan di habitat yang basah. Yang keempat, autotrofik dan menghasilkan makanan sendiri karena memiliki klorofil. Makanan disimpan dalam bentuk pati, tidak memiliki sistem pembuluh, organ seksnya bersel tunggal. Kemudian contohnya itu ganggang atau alga, jamur, lumut, dan bakteri. Nah, ini referensi awal ya, bahwa Talophyta itu contohnya itu ada ganggang, jamur, lumut, dan bakteri. Kalau kita mau mengingat kembali materi sebelumnya tentang sejarah klasifikasi tumbuhan, sistem klasifikasi
Di materi sejarah klasifikasi tumbuhan itu kan ada 10 generasi ya, 10 generasi sistem klasifikasi atau pengklasifikasian, di mana jamur atau fungi itu sudah dikelompokkan ke kingdom sendiri pada tahun 1969 ya. Kingdom sendiri karena jamur adalah organisme yang tidak memiliki klorofil dan sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri, seperti itu. Sehingga pada mata kuliah ini untuk divisi Talopita kita hanya akan membahas tentang ganggang atau alga. Selanjutnya Rhyophyta. Rhyophyta sama dengan Talopita ya, tumbuhan kecil ya, tanpa bunga, tanpa biji juga. Kemudian hidup di lingkungan yang lembab dan teduh. Jadi dia ini bisa hidup di lingkungan yang seperti ini dan bisa hidup hanya dengan setetes air ya. Tubuhnya tidak dibedakan menjadi batang, akar, dan daun yang sebenarnya. Jadi ada bagian yang disebut akar, ada bagian yang menyerupai akar, ada yang bagian atau struktur yang seperti batang dan seperti daun. Jadi bukan akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Struktur seperti akarnya itu disebut sebagai rhizoid dan itu berfungsi untuk menempelkan Rhyophyta kepada substratnya ya. Menempelkan Rhyophyta atau lumut pada tembok-tembok, batuan, atau pohon-pohon. Kemudian tidak memiliki sistem pembuluh yang benar. Jadi jaringan pembuluh atau jaringan pengangkutnya itu dilakukan oleh satu tipe sel, dilakukan oleh kelompok sel-sel tertentu, tapi bukan terbentuk dari jaringan, bukan disebut sebagai jaringan pengangkut ya. Sehingga dia tidak memiliki sistem pembuluh yang sebenarnya. Kalau di beberapa referensi Rhyophyta melakukan sistem pengangkutan melalui difusi dan osmosis. Yang terakhir contoh dari Rhyophyta ini ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Lumut hati Hepaticopsida, lumut daun Bryopsida, lumut tanduk Anthoceratopsida. Yang terakhir adalah Pteridophyta. Pteridophyta ini tumbuhan yang tidak berbunga dan tidak berbiji. Tubuhnya dibedakan menjadi batang, akar, dan daun yang sebenarnya. Jadi dari 3 divisi ini Pteridophyta yang lebih maju dibandingkan keduanya karena dia sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Memiliki sistem pembuluh sejati, sudah ada jaringan pengangkut silam dan floem yang jelas ya. Hidup di habitat darat yang kering, terdiri dari pakis, ekor kuda, quillwort, atau kerabat-kerabatnya. Itu contoh dari Pteridophyta. Nah, itu definisi, karakteristik, dan contoh dari ketiga divisi yang akan kita bahas pada mata kuliah ini ya. Selanjutnya kita akan membahas apa aja persamaan antara ketiganya, antara Talophyta, Rhyophyta, dan Pteridophyta. Persamaan yang pertama, sama-sama termasuk dalam subkerajaan Cryptogamae dari kerajaan Plantae. Cryptogamae ini artinya tumbuhan yang memiliki alat kelamin tersembunyi, yaitu spora. Jadi belum menghasilkan biji sebagai alat reproduksinya. Tidak menghasilkan biji, buah, dan bunga, itu persamaannya ketiga-tiganya. Kemudian dinding sel terdiri dari selulosa. Jadi walaupun Pteridophyta ini sudah jelas akar, batang, dan daun, kemudian memiliki jaringan pengangkut ya yang jelas, tapi karena dia tidak memiliki biji, buah, bunga, maka dia masih masuk kategori kelompok tumbuhan rendah. Perkembangbiakan utamanya dengan spora. Yang keempat, persamaannya adalah autotrofik dan menghasilkan makanan sendiri.
Yang kelima, cadangan makanan berupa tepung kebanyakan. Dan yang keenam, struktur reproduksinya tersembunyi, yaitu spora. Yang ketujuh, bereproduksi dengan spora. Perbedaan dari ketiganya dari anggotanya, contohnya ya, kalau Talopita itu terdiri dari alga, jamur, lumut, dan bakteri. Sekali lagi, dalam mata kuliah ini untuk Talopita kita hanya akan membahas alga. Kemudian Bryophyta terdiri dari lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kemudian yang ketiga, Pteridophyta terdiri dari pakis dan kerabatnya. Perbedaan yang selanjutnya adalah dari habitat. Kalau Talopita lebih banyak kita temukan di air, baik air tawar maupun air laut ya, di tanah yang lembab, di dalam salju dan bebatuan. Kenapa di dalam tanah? Itu karena tadi anggotanya, contohnya itu ada bakteri. Salju juga, bakteri juga bisa hidup di daerah yang bersalju. Kemudian Bryophyta kebanyakan di perairan dan tanah yang lembab habitatnya. Pteridophyta berhabitat di lingkungan darat yang kering ya. Selain itu maka Bryophyta juga ya, karena dia kebanyakan hidup di perairan dan tanah yang lembab, dia dikategorikan sebagai tumbuhan peralihan antara tumbuhan air dan tumbuhan darat. Perbedaan selanjutnya itu dari struktur. Dari struktur, kalau Talopita sebagian besar bersel tunggal. Jadi bersel tunggal, sebagian besar bersel tunggal, terutama alga hijau ya. Atau bersel tunggal yang dimaksud di sini adalah Talopita itu tersusun dari satu tipe sel saja, sehingga inilah yang membuat kenapa organisme yang termasuk dalam divisi Talopita itu belum bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Belum ada sel-selnya itu tidak terdiferensiasi untuk membentuk organ-organ tersebut. Bryophyta dan Pteridophyta merupakan tumbuhan yang multiselular. Kemudian dari struktur tubuhnya, kalau Talopita berupa talus, kalau Bryophyta menunjukkan struktur yang seperti batang, struktur seperti akar, dan seperti daun. Kalau Pteridophyta itu sudah bisa dibedakan mana bagian akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Perbedaan selanjutnya itu adalah dari sistem vaskular. Nah, sistem vaskular pada Talopita itu tidak ada, jadi belum memiliki sistem pembuluh. Jadi pengangkutan makanan masih sangat sederhana ya, pengangkutan nutrisi masih sangat sederhana. Karena itu tadi ya, dia hanya terdiri dari sel tipe sel gitu. Jadi belum ada diferensiasi atau pembagian tugas dari sel-sel tersebut membentuk jaringan dan organ. Yang kedua, Bryophyta ini tidak memiliki sistem pembuluh sejati. Jadi ada sistem pembuluh atau pengangkutan nutriennya itu cuman bukan sistem pembuluh yang sebenarnya. Yang ketiga, Pteridophyta memiliki sistem pembuluh vaskular yang sebenarnya, ada xilem dan phloem. Yang selanjutnya, perbedaan antara Talopita, Bryophyta, dan Pteridophyta adalah dari perubahan generasi. Kalau Talopita itu tidak menunjukkan perubahan generasi, jadi tidak ada perubahan generasi gametofit dan sporofit. Kalau Bryophyta menunjukkan perubahan generasi dengan generasi gametofitnya yang paling dominan. Begitupun dengan Pteridophyta. Jadi ada perubahan generasi dan dengan generasi gametofit yang paling dominan. Untuk selanjutnya, perbedaan yang lain adalah organ seks. Kalau Talopita masih bersifat uniselular, kalau Bryophyta dan Pteridophyta bersifat multiselular. Yang terakhir, perbedaan antara ketiganya adalah formasi embrio. Kalau Talopita itu tidak membentuk embrio, sedangkan Bryophyta dan Pteridophyta itu membentuk embrio setelah terjadinya pembuahan. Nah, inilah perbedaan dari ketiga divisi ini, dan ini menjadi karakter utama atau ciri utama, ciri umum ya dari tumbuhan tingkat rendah, yang termasuk dari kategori tumbuhan rendah itu yang mana saja. Dan pada mata kuliah ini kita akan membahas 3 divisi ini.
divisi Talopita, Rhyopita, dan Pteridopita. Di mana Talopita yang akan kita bahas adalah alga, Bryopita yang akan kita bahas adalah lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kemudian Pteridopita yang akan kita bahas adalah tumbuhan paku, pakis, dan kerabatnya. Seperti itu. Jadi itu ciri umumnya. Itu akan memudahkan kita untuk memahami pembahasan selanjutnya. Jadi pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya itu adalah tentang divisi Talopita, mulai dari ciri umum sampai ke klasifikasinya. Sampai ketemu pada pertemuan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.